Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama-tama, langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga nikmat tersebut tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat bermahkotakan salam kepada Nabi akhir zaman yang tingkah lakunya sangat sopan, orangnya sangat dermawan. Demi agama ia rela meninggalkan istri menjadi janda, anak menjadi yatim. Demi apa kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua. Ada kisah sang ibu yang sayang sekali terhadap anaknya. Yang kisah ini ada dalam hadis sahih Bukhari. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu dan dua orang anaknya yang kelaparan dan meminta makanan. Lalu ibunya langsung memberikan 2 kurma tersebut kepada masing-masing anaknya, dan lalu ibu tersebut menyimpankan 1 kurma untuk dirinya. Tetapi kurma milik sang ibu tersebut belum ia makan. Setelah itu kedua anak tersebut sudah memakan kurma yang diberi oleh ibunya. Lalu sang anak pun menatap wajah ibunya yang menandakan bahwa anak tersebut mengalami kekurangan terhadap makannya. Dan ibunya pun memberi 1 kurma yang ia punya. Lalu dibelah menjadi 2 bagian. Setelah itu sang ibu pun memberikan kurma untuk anaknya yang sedang mengalami kekurangan makanan. Tidak lama datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah langsung bercerita tentang kejadian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Apa yang mewujudkanmu dari kisah kehidupanmu itu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayangnya terhadap anaknya. Itulah kasih sayang ibu terhadap anaknya, yang kalau di masyarakat kita ada ungkapan kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Kasih sayang ibu pun kepada anaknya tidak akan luntur walau bagaimanapun kondisi anak, tetapi berbeda dengan anak yang kasih sayangnya terbatas hanya sepanjang galah atau tongkat untuk memetik buah. Walaupun kasih sayang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang ibu kepada anaknya, tapi dalam syariat agama Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu beliau pun bertanya sekali lagi kepada Rasulullah, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang baru saya sampaikan terkandung dalam makna bahwa kita berbakti kepada ibu itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada ayah. Mengapa demikian? Karena sudah jelas bahwa ibu yang paling banyak berkorban demi anaknya. Bagaimana tidak? Ibu mengandung kita selama 9 bulan dengan membawa berat beban kita pergi jalan entah kemana-mana, dan ibu pun menjalaninya dengan ikhlas. Ibu pun berharap untuk kebaikan sang anak yang dikandungnya. Setelah kita lahir,
ibu akan menyusui kita selama 2 tahun, lalu merawat dan membesarkan kita sampai dewasa. Pantaslah kita diutamakan harus berbakti kepada ibu dari berbakti kepada ayah. Tetapi bukan kita berarti menyampingkan peran ayah dan tidak berbakti kepadanya. Ayah juga berkorban dan sayang kepada anaknya. Ayahlah yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup istri dan anaknya. Kadang kita tidak tega melihat sang ayah di luar sana bekerja di panas-panasan di bawah terik matahari. Bahkan ada kerja yang bisa mempertaruhkan nyawanya seperti dari ketinggian dan pekerjaan lainnya, yang secara akal atau logika bisa kita bilang pekerjaan tersebut sulit dan berbahaya jika dilakukan. Tapi dengan sang ayah pun rela mempertaruhkan nyawanya demi anak dan istri untuk kebutuhan hidup mereka. Maka dalam syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban dari seorang anak. Lalu bagaimana berbakti kepada orang tua? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu dan bapak dengan berbuat baik, yaitu dengan cara yang pertama, janganlah mengatakan yang menandakan rasa membantah kepada orang tua. Yang kedua, jangan membentak dan berkata kasar atau berkata dengan intonasi tinggi. Yang ketiga, hendaknya kita berkata dengan perkataan yang baik, santun dan lembut. Yang keempat, merendah di hadapannya, jangan bersikap tinggi dan sombong. Lalu kita harus ada perasaan kasih dan sayang. Yang terakhir atau yang kelima, hendaknya kita harus mendoakan mereka dengan doa yang kebanyakan kita sudah menghafalnya, yaitu doa kepada kedua orang tua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Jadi dari kesimpulan atau intinya dari ceramah yang saya sampaikan pada saat ini adalah, kita jangan membantah perkataan dari orang tua kita, karena jika orang tua kita sudah kita bantah dalam omongannya saja,
maka kita sudah dosa besar. Apalagi jika ibu kita menangis dan mengeluarkan air mata karena gara-gara omongan atau perkataan kita yang kasar, maka kita akan susah mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki, dan hati kita pun susah adanya ketenangan. Sampai di sini ceramah saya. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.